Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Mas Aji kita. Sebelum kita ngobrol, mari kita serobot dulu. Asik, tos. Alhamdulillah, bismillah. Mas Aji, Alamak. sambil menikmati suara gending, Ya. kita ngobrol. Oh ya, kamu pakai apa ini? Pakainya apa ini? Ini pakai pipa, Pak. Pipa, iya. Namanya pipa apa? Kan ada yang terbuat dari gading, Ya. terbuat dari apa lagi lah? Ini pipa yang terbuat dari serbuk kopi, Pak. Masa? Asli ini. Pipa yang terbuat dari serbuk kopi. Ini dijual juga. Dijual Harganya berapa yang per ini per batang? 50.000. Nah, ya. Iya. Enteng ya. Serbuk kopi, cuman nggak bisa disebutin mereknya kan? Oh ya jangan. Ya, ya, ya. Ya kopi sasetan lah ini. Oh. Satu kopi Dapat ini. dapat satu ini. Mas Haji, bicara tentang hiruk pikuk Indonesia, ya, Ya, betul. budaya, sosial, kemudian ekonomi ini menjelang pilpres ini luar biasa, terutama kemandegan stagnan dari ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kegelisahan yang luar biasa. Salah satu contoh di bidang yang ada lakokan, Betul. mati babar belas. Apa itu? Ya karena mungkin satu usia, mungkin generasinya juga berbeda. Iya. Sehingga Eranya bukan era printing lagi, tapi sudah memang benar-benar digital lewatnya sekarang era IT. lebih digital. era digital, betul. Ya sahabat, termasuk dunia ekonomi tentang perikanan. Bagi para pelaku usaha perikanan kelautan, ya beruntung bersabarlah. Saya percaya tidak selamanya mendung itu akan hujan. Ah ini cerita di belakangnya itu kan bagus sekali, Pak. Yang mana? Itu ornamen itu. Oh iya, itu kan simbol wayang. Ya. Boleh tahu itu kayu jati atau kayu apa itu, Pak? Oh ini kayu jati. Jadi ini yang di sini ini ya, ini Iya ya. ini kapal saya kebakar. Oh ini dari sebuah kapal. Dari sebuah kapal yang kebakar. Yang tahun kemarin. Iya. Hingga saya ingat itu tanggal 29 Januari itu. Berarti tahun ini berarti ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. 2022? Iya. Iya. Kemarin Tahun 29 tahun ini ya. 2023. 29 Januari tahun 2023. Semoga kebakaran yang terakhir lah ya. Terakhir, Ada jangan kebakaran lagi di ada. pelabuhan ya. Ya, saya berharap sih berhenti. Berhenti tidak ada lagi. Nah, kapal itu saya potong lunasnya, kemudian saya belah menjadi 4. Boleh tahu lunas itu apa, Pak Haji? Lunas itu dasaran kapal panjangnya. Panjangnya 24 meter. 4 meter tanpa putus. 24 meter tanpa putus. Tanpa putus. Dari bahan kayu. Ya, kayu Kalimantan. Kayu Kalimantan. Ya. Kemudian saya lapisi dengan kayu jati ini seperti ini ya. Akhirnya terbentuk ornamen Untuk warna ya, untuk kenang-kenangan lah ya. Sehingga ada nilai historisnya. Barangkali mungkin ada teman atau pemirsa yang pengen buat bisa hubungi Oh Pak Haji. bisa mungkin. Saya punya beberapa teman pengukir. Asli pengukir asli Jepara kan. Jadi begitu sahabat, kegelisahan ekonomi yang belum bangkit, tapi saya optimis suatu ketika pasti akan bangkit. Semoga rezim ini cepat mengakhiri karena tidak menguntungkan bagi sisi Tapi ekonomi. saya coba untuk kontra analisis lah. Ya, Enggak. kontra analisis. Iya artinya. Ya, Apakah mungkin rezim ini akan bertahan bisa diperpanjang. memperpanjang diri, bukan memperpanjang diri dengan berbagai cara kan? Ya misalnya penundaan pemilu misalnya. Undang-undang pemilu dirubah atau Iya. amandemen undang-undang dasar atau Iya. apakah itu mungkin menurut Pak Haji sendiri? Ya bisa saja. Karena kolaborasi antara penguasa dengan pengusaha. Penguasa dalam hal ini birokrasi. Pengusaha yang kemarin isunya ada beberapa para pedagang-pedagang besar, ya, konglomerat yang besar yang siap mendanai. Iya. Jadi sangat bisa diundurkan, diperpanjang, Bahkan mungkin bahkan Seumur sesuka, hidup. ya sesukanya. sesuka hati. Jadi begini, ada beberapa kandidat calon capres ya, ada yang sudah berani mendeklarasikan, bahkan ada salah satu partai juga yang sudah menjagokan, tapi kesulitan mencari wakil. Kalau 3 pasang misalnya, mereka orientasinya ada, oh ini kalau kelompok kanan khilafah, kelompok kiri PKI, Iya. berarti harus ada kelompok tengah yang nasionalis. Nasionalis. Belum tentu, belum tentu yang dituduh khilafah akan betul khilafah. Kayaknya nggak mungkin. Khilafah mau dari mana? Mau mendirikan negeri dari mana? Pakai sarung, pakai peci? Nggak mungkin. Tapi kalau anak-anak PKI banyak sekali yang masuk ke salah satu partai dan mereka bangga menjadi anak PKI. Itu yang perlu diwaspadai.
tapi kembali bahwa kekuasaan memang sangat luar biasa. Jenderal bintang 4 pun digeser hanya karena kekuasaan. Tanda tangannya Pak Yujo. Luar biasa ya Pak. Ya, jadi jangan menjadi gagal total. Alias, ya kalau gagal total kan namanya disikat biasanya, tapi saya nggak menyebut. Nah, apa nggak enak? Nggak enak. Tapi fakta kenyataannya, setelah beliau tidak menjabat, baru mengungkap, awas, gerakan PKI Gaya Baru. Tapi apakah begini misalkan Pak? Antara isu khilafah, antara isu PKI itu hanya sebuah permainan saja yang agar rakyat saling ribut satu sama lain. Sebenarnya di belakang itu ada kelompok yang lagi asik mengeruk kekayaan alam. Iya, Bagaimana asik. Asik mereka asik mengeruk kekayaan alam. Ya, dan diperlambat lagi kecilin, Mas, dikecilin suaranya. Ya, lambat-lambat. Suaranya dikecilin, ya. Salah satu contoh misalnya, suaranya masih tapi diperlambat. Ya, Halus, lebih halus. jangan keras. Iya. Ya. Salah satu contoh sedimentasi laut, ya, itu pastinya akan digeruk dan dijual ke luar negeri, diekspor. Iya. Alasannya apa ya, sangat mubazir apabila tidak diambil. Padahal tanah laut kita nanti akan semakin ya sedikit cuma Pak. sedikit. Daratannya akan semakin Iya, sedikit. betul. Ketika diekspor katakanlah ke Singapura, nanti Singapura yang punya lahan yang lebih Yang besar. lebih besar. Dan yang dikhawatirkan lagi, transaksi itu pasirnya belum disedot, tapi fee sudah mengalir kemana-mana. Itu yang jeleknya di Indonesia. Gitu ya Pak. Nah, salah satu contoh tower lah. Tower BTS 10 triliun dananya. Tapi yang dikerjakan cuma 2 triliun. Yang 8 triliun tarik kemana-mana. Kan ngeri, Pak. Nah untuk hal seperti ini apa yang bisa diperbuat rakyat? Kita hanya bisa ikan teri dari Jakarta. Rakyat nelayan menjadi sengsara. Saya dulu pernah 2013 ini Pak. Iya. Saya lagi nongkrong di salah satu kota Tegal juga di daerah kota Tegal. Kemudian saya bertiga dengan teman. Ya. Kemudian ada seseorang yang bisa dikatakan dia seorang dinas ya Pak. Malam-malam ikut nongkrong sendirian. Kami pun bercerita. Ya. Ternyata dia enggan untuk menanggapi. Tapi dari apa yang kita obrolkan akhirnya dia memberikan satu wawasan lah ya. Kita ini harus saling menguatkan diri karena Betul. kalau tidak kita sebenarnya sudah kalah. Kalah sebelum bertanding. Ya kita sudah tahu sih. Jadi kalau di negara luar betul-betul pemilihan pemilu itu betul-betul fair. Kalau di sini Sebelum bertanding sudah tahu siapa juaranya. sudah tahu pemenangnya Itu siapa. sekarang lagi rame tuh, IT-nya dibongkar bahwa yang menang kemarin bukan yang ini. Tapi ya sia-sia juga. Ya sia-sia ngapain? Oh, sekarang matanya baru jadi kucing. Tapi saya takut ada salah satu teman Mulyadi itu, Edi Mulyadi kan di penjara gara-gara omongannya. Iya. Jadi ya waspada. Ya kita bicara demokrasi betul. Biji tukul hilang sampai sekarang pulangnya nggak tahu keberadaannya. Padahal ngomongnya apa? Hanya bersaja. Bersaja. Negeri ini sudah semakin gawat. Ketika usul ditolak tanpa ditimbang, kritik dianggap subversif, maka hanya satu kata, lawan. Nah, untuk fenomena polisi masuk hingga ke tingkat RT. RW, Iya, RW Pak. sekarang ya RW. Ya. Itu menurut pandangan Pak Haji sebagai tokoh masyarakat itu seperti apa Pak? Ya bagus. Sehingga teritorial kepolisian akan memfungsikan kembali kepada teritorial TNI yang difungsi abrinya udah besok Tubara. Padahal dulu saya pernah pada saat para korem belajar di Kota Tegal, saya adalah salah satu masyarakat yang dimintai pendapat. Apakah setuju Koramil dibubarkan? Usulan itu ada salah satu teman jenderal yang namanya Pak Surip Kadi, halo Pak Surip Kadi, mengusulkan bahwa anggaran ATK katakanlah minimal 200.000 per bulan kali seluruh Koramil Indonesia. Itu mubazir. Dan sehingga beliau berharap besok itu barat. Kembali ke barat. Tapi ketika ada penyusup dari Australia yang akan menghancur porak-porandakan Indonesia, ternyata di Aceh masih ada Koramil. Sehingga Amerika tidak mau masuk lagi. Tentara Australia juga tidak bisa masuk lagi. Dan sekarang polisi akan memfungsikan menjadi polisi masyarakat per RW. Dulu namanya Polmas, polisi masyarakat. Ya. Selain dari itu kita dengarkan bahwa ada
ketakutan masyarakat ketika polisi masuk ke tingkat RW akan intercept atau masuk ke dalam ranah politik. Itu pandangan Pak Haji gimana? Ya mungkin bisa saja, karena apa? Akan menggunakan sistem teritorial untuk mengagalkan salah satu yang diusung oleh, mohon maaf, institusi kepolisian secara umum. Kasus Sambo begitu heboh, kasus Teddy Minahasa begitu heboh. Sekarang untuk memulihkan nama baik kembali polisi ini kan sangat susah. Kamu kalau lapor polisi hilang ayam, konon akan hilang kambing. Ya. Kehilangan kambing, lapor polisi akan kehilangan sapi. Ini akan dirubah secara perlahan, bahwa polisi harus kembali citranya untuk kembali memang benar-benar pelindung dan pengayom masyarakat. Tapi apakah mungkin? Ya ini kan hierarki senioritas, abang dan adik. Hierarki jejaring ya Pak. Ya jejaring. Jadi sangat sulit ya. Memang dulu di zamannya presidennya Bu Megawati kan polisi diberi keleluasan sehingga berorientasi langsung pada presiden. Kalau dulu ikutnya tim Hankam. Ya. Jadi apakah bisa dikatakan kalau misalkan ada pemilu, apakah kita sebagai rakyat harus pesimis melihat keadaan seperti ini? Toh banyak orang berbicara menganalogikan bahwa sebelum pemilu Udah tahu menangnya. Kalau saya berpikir bukan pesimis Mas Haji, tapi saya selalu optimis. Meskipun kalau kita belajar ke negara tetangga, kita jauh. Apa artinya gonta-ganti sekalipun 1000 presiden? Tapi kalau rakyat tidak sejahtera, apa artinya? Padahal dulu Umar Wiradikusuma pernah ngomong bahwa adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Itu yang belum bisa. Padahal negara kita makmur. Kita tengok negara Brunei Darussalam yang lokasinya ada di timur Pulau Kalimantan. Padahal sedikit sekali, tapi rakyatnya sejahtera. Kemudian kesemakmuran Malaysia, Singapura, mereka juga berbeda. Indikasi sekarang dengan politik yang ada, apakah MK memutuskan akan tertutup atau terbuka? Ya ini yang menjadi tebak-tebakan aja menjadi dulu, pertanyaan ya. Masyarakat yang menunggu. Mengapa kok lama sekali? Kalau katakanlah jadi tertutup, sudah tertutup aja nggak apa-apa ya Pak? ya berani dong tertutup. Iya. Biar Maka ekonomi akan bergulir. terjadi kemunduran politik. Kemunduran politik. Karena ada kepentingan strategis yang sangat mendominasi bahwa kekuasaan dan tukul. Ada sebuah polling ya. Ketika sistem itu tertutup, Ya, apakah rakyat berani melawan untuk ada pelanggaran konstitusi. ya seperti itu? Menurut Tapi kan Anda, penguasa bisa mengubah amandemen undang-undang dulu, amandemen peraturannya dulu. mereka punya semua Semua perangkatnya. Ya? berangkat. Meskipun ada satu penguasa mengatakan saya tidak ingin 3 periode, tapi kalau pengunduran MK ini diundur ada apa? Tapi itu pertanyaan ini besar. Pak, ketika pemimpin itu mengatakan bahwa saya tidak ingin Sampai 3 kali. sampai 3 kali, Nah, berarti ada kemungkinan dia pengen 3 kali. 3 kali. Kata teman-teman seperti Karena itu. selalu berbanding terbalik. Betul sekali. Saya akan memproduksi mobil ini. Iya, ternyata Ternyata tidak. Iya. Ya kan berarti bohong. Kalau Pinocchio panjang hidungnya. Iya. Oke sahabat, bincang malam ini dengan alunan musik gending, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita. Terkait relawan-relawan yang ada di Indonesia ini kan banyak muncul. Nah di ini fenomena relawan-relawan sekarang cutnya dari mana? Ketika relawan itu gak ada dananya ditinggalin, napret ngomong kosong. otomatis gitu ya Pak. Iya kan Jerbasuki mau mobil, segala sesuatunya butuh biaya. Ya memang saya ngamatin gini Pak. Memang dulu waktu tahun 2019 ya, pasca sebelum 2019 kita kayak saya misalkan ya, saya simpatisan ya. Memang tidak ada biaya dari siapapun. Ya. Hanya sih aja. kesenangan ya, Ya, cuma kan simpati. koprot sendiri kan. Koprot sendiri, tapi ternyata Ya. dari sisi yang lain Pakai dana. pakai dana Pak. Oh ya rembuk ya. Iya kan, yang enak mereka, kita nggak enak. Oke sahabat, daripada membuat musik pambuko mas, monggo pambuko mas. Ini ada singgahnya, ada nggak? Ada mestinya. Ada Dan ya? sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Enak ini ya. Jadi malam-malam ini dengerin musik, aduh kembali ke sangat udah nikmat banget. Ini sejarah ini pembentukan dulu kan pernah katanya dengar pernah melalang buana. Oh iya sudah Ini
sana ceritanya kemari. kemana aja nih Pak dulu? Komunitasnya Pak Haji ya? Ya, ini kan kami punya Oro pemiarso Sugeng Rawo Amir Sadi asing seni tradisi balo-balo Pak Polisi seperti itu. Ini untuk pihak-pihak yang dulu pernah bekerja sama, apakah sekarang mau dikerja sama lagi? Nah mereka sudah pergi ya karena dengan jabatan dan sebagainya. Makanya saya ingin membagikan kembali lah. Ya ada jalinan kerjasama Ada lagi. lagi. Iya, iya. Ini kan sudah pernah ke Surabaya, ke Semarang, ke Taman Mini, ke sudah kami sudah pentas berkali-kali. Tapi ini kurang aja itu corona, ikut corona berhenti total. Seharusnya Senimannya ya Pak, seharusnya ada. Ini agendanya apa aja? Ya ini minimal untuk malam Rebo, baik kita akan adain pentas rutin. Dalam rangka? Ya untuk mengaktifkan dan membagikan kembali gairah kebudayaan di di sini. sini. Berarti Ya. silakan yang mau nonton ya Pak. Boleh. Ya, ya, ya. Atau teman-teman seniman silakan mau hadir di sini ya kita untuk diskusi ya. Ya, Baca yang puisi. penting bawa sanggup sendiri ya. Enggak, Bang. Enggak sanggup enggak apa-apa. Oh, apa? Nanti kita pedang. Oh bentang aja ya Pak. Pedang dari sinilah. Ya adalah. Ada. Anu lah. Ya, kemasan kemasan ya. ya. Asik. Ini pemangku jabatan di Kota Tegal pernah menanggap sudah sekarang. Ya era ini belum. Era ini belum. Era ini belum. Ya, berarti Ya, perlu siapa ya Pak? Ya, halo. Tapi mereka suka dangdut jadi susah. Oh, sudah. Tapi ini bisa dikolaborasi dengan dangdut, bisa. Pak. Dangdut, rebana, balo-balo. Bang Ali, siapa saja lah. Mau kita berlatih bersama untuk mengurik-uriki budaya. Karena Hidupin ekonomi masyarakat. sekarang dalam sudah banyak yang meninggal dunia, ya. Kintos almarhum, Ki Barem almarhum. Kemudian tinggal beberapa dalang, sindennya pun banyak yang meninggal. Kalau di saya ada Dalang Jono itu. Dan Jono udah sepuh, Udah sepuh. layar sentuh, ya. Yang sentuh dia. Udah sulit. Barikade, barikade. Ada kuis nggak untuk para pemirsa barangkali? Oh ya, barangkali mau apa? Subscribe, Subscribe, komentar yang komentar baik. yang baik nanti kita dapat Kaos. kaos asal ya apa pokoknya adalah Ada gift lah ya. ada ya. Gadingnya apa sih? Oh ya barangkali mau pesen gading ya. Iya. Coba gading rokoknya diambil sih. Jadi ini Bukan gadingnya gading menarik. itu Pak. Pipa. Oh pipa ya sorry Iya. pipa ya. Pipa dari kopi. Oh ya mantap ya, enak ya. Tidak terlalu besar ya. Cukup. Barikade, barisan mengamal desa. Barikade, barisan keamanan desa. Jaga desa lan kampung, jaga negarane. Nah ini mestinya jaga laut agar aman, tidak dicuri kapal asing ikan-ikannya, ya kan? Barikade, barik. Mana lautnya di barikade? Hei, aparat. Menteri Pertahanan. Utara, weh, mana? Masa nelayan dicek-cek terus? Berarti paling enggak capres ini kalau memang berminat menghidupkan masyarakat Ya, harus datang ke nelayan, pasti dibelain. Ya untuk Pak Prabowo, Ya, Pak untuk Anies, Pak Anies, Pak Ganjar. Pak Ganjar, silakan Silakan datang ke sini. datang bertemu dengan Ya otomatis komunitas. komunitas bisa melalui Pak Haji Tambahan. Ya boleh lah, nama Mas Haji di Sanggar Budaya sini. Ya, Ya, saya enak. di sini ya. Namanya Rumpres, apa Ponpres, Ponpres, Pondok Apresiasi. apresiasi. Barikade,
Oke Mas Haji ya. Ya, Kita off dulu, kita sudah bincang kalau gitu sana kemari. 20 menit. Jangan lupa tetap salam sehat dan salam waras untuk Indonesia sejahtera.